belajar ngurus negara dari anime. Jadi dulu itu aku pernah nonton anime yang nyeritain seorang bernama Kazuya Souma yang tiba-tiba dipanggil ke isekai oleh sebuah kerajaan yang bernama Elfriden. Bukan sebagai hero, pahlawan, atau yang punya kekuatan OP gitu ya. Tapi buat jadi bahan pelunasan utang ke kerajaan pusat atau pemimpin benua gitu ya. Karena si kerajaan Elfriden ini lagi punya utang yang cukup besar. Nah, tapi si Kazuya ini nggak mau dan dia nawarin solusi buat keluar dari krisis atau utang-utang kerajaan itu tadi. Nah, setelah negosiasi panjang, akhirnya pemerintahan ini diserahkan ke Kazuya. Nah, dalam kepemimpinannya dia ini pakai semua yang dia tahu ya dari negara asalnya di Jepang. Dia kayaknya itu seorang ahli ekonomi atau kayak ya dia tahu semua seluk-beluk ilmu ekonomi gitu lah kayaknya. Aku agak lupa sih. Oke, singkat ceritanya dia berhasil menyelamatkan ekonomi kerajaan dengan berbagai cara ya. Ya, ada yang ngejual semua harta kerajaan yang nggak berguna, terus mengganti komoditas tanaman yang nggak terlalu menghasilkan, dan lain sebagainya. Dia juga membenahi perpajakan, terus menghilangkan kesenjangan, memperbaiki infrastruktur, kesehatan, membuat sekolah, dan banyak lagi. Kekuatan militer juga ditingkatkan ya sama si Kazuya ini. Terus ada juga waktu dia itu ngerekrut orang-orang hebat dari segala penjuru kerajaan. Ya banyaklah keahlian-keahlian orang-orang yang direkrut Kazuya ini. Ada yang pinter, terus ada yang bisa ini itu, dan yang plot twist-nya banget unik sih ini. Dia bisa ngerekrut orang yang bener-bener cuma suka makan. Dia tukang makan, makan dari mana-mana lah. Dia suka makan di sini, dia suka makan di sini. Itu dia direkrut dan jadi penyelamat ekonomi kerajaan. Dia pergi ke kerajaan lain buat mencari referensi makanan-makanan, terus dibawa ke kerajaannya dan dikembangkan di situ. Kalau ada pemimpin kayak gini sih maju cuy negara ya pasti. Oke, dari situ dia terus berinovasi, berperang, terus menjalin hubungan dengan kerajaan lain dan sebagainya. Nah, dari sini kan kelihatan kayak lurus-lurus aja gitu ya, kayak utopia sebuah kerajaan makmur yang akan maju dan berjaya selamanya gitu. Tapi yang bikin aku cukup kaget waktu ada scene yang mana si Kazuya ini dia itu tiba-tiba memerintahkan buat mengeksekusi bangsawan-bangsawan yang ya quote on quote korup lah, bukan korupsi kayak mereka tuh kayak kasih pengaruh buruk gitu lah ke kerajaan atau ke pejabat-pejabat kerajaan. Pas aku nonton kayak anjir, ternyata ini cukup realistis gitu. Nggak yang ya itu tadi nggak yang utopia kerajaan makmur semua rakyatnya mendukung. Ternyata ada juga yang nggak suka itu loh ya. Ada anggota-anggota atau segelintir oknum yang nggak suka dan berusaha untuk menghancurkan kerajaan dan mencari keuntungannya sendiri. Cukup realistis juga ternyata anime ini. Ya singkat cerita dari situ kerajaan udah mulai berkembang dan semakin maju melebihi kerajaan lainnya. So gimana menurut kalian? Aku sendiri nggak nyangka sih. Kukira ini anime isekai biasa yang plotnya gitu-gitu aja. Tapi ternyata wow gila banget ya. Ada yang lebih gila lagi sih dalam plot-plot ceritanya ini. Tapi ya kalian nonton sendiri lah. Oh ya judulnya ini Genjitsu Sugi Yushano o Kokusai Kenki. Atau kalau judul Inggrisnya How a Realist Hero Rebuilt the Kingdom. Oke, gimana menurut kalian buat segmen terbaru kali ini? Mungkin aku kasih judul apa ya? Belajar dari anime mungkin karena aku emang suka nonton anime aja. Oke, gitu aja. Kalau kalian ada saran anime apa yang mau dibahas, bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe buat akun yang sekecil ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Have fun, that's it and see ya.